Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Di sini ada syair. Ayo kita bernyanyi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Perhatikan kembali tanda persegi dan persegi panjang. Nah, tanda persegi panjang berarti simbol bunyi panjang. Contohnya ta. Sedangkan tanda persegi berarti simbol bunyi pendek. Contohnya ta. Dapat kita bedakan ya, ta dan ta. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Ikan juga termasuk makhluk hidup. Mari kita bahas. Cicak dan ikan. Cicak hidup di darat, sedangkan ikan hidup di air. Cicak bergerak merayap di dinding, sedangkan ikan bergerak berenang menggunakan sirip. Lalu apa persamaannya? Persamaannya adalah cicak membutuhkan makanan. Begitu pula ikan. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan juga begitu. Dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air. Yang terakhir, peka terhadap rangsang. Contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. 1000 butir telur, banyak sekali ya. Tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Yang paling atas sendiri dibaca 1000. Lalu 2000 dibaca 4100. Bawahnya lagi dibaca 4250, dibaca 5500, yang terakhir dibaca 6050. Di sini ada bilangan. Mari kita baca. Caranya gimana? Caranya adalah yang pertama 4 ribuan, 2 ratusan, 5 puluhan, sedangkan 3 satuan. Lalu kita gabungkan menjadi 1. 4.000 ditambah 2 ratusan, ditambah 5 puluhan, ditambah 3 satuan. Sehingga terbaca 4253. Kalau bilangannya kayak gini, bagaimana cara membacanya? Oke, kita mulai. 4 ribuan, 0 ratusan, 5
puluhan dan 0 satuan. Di sini 0 ratusan dan 0 satuan tidak usah diikutkan. Dianggap tidak ada. Hanya 4 ribuan dan 5 puluhan. 4 ribuan ditambah 5 puluhan menjadi 4050. Ingat ya, angka 0 tidak usah ikut dibaca. Menyusun bilangan dari bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Di sini ada 1000, 4000, 6000, 9000, dan 2000. Kira-kira mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 1000, disusul dengan 2000, lalu 4000, 6000, dan yang terakhir 9000. Kalau bilangannya seperti ini, bagaimana cara menyusun dari bilangan terkecil ke yang terbesar? Caranya adalah kita lihat bilangan ribuannya. 5000, 3000, 1000, 2000, 4000. Kira-kira mana yang paling kecil? Ya, yang paling kecil adalah 1250. Lalu disusul dengan 2000, 3000, 4000, dan 5000. Ingat ya, kita fokuskan pada bilangan ribuan. Lalu kalau soalnya seperti ini, bagaimana? Dapat kita lihat bahwa soal ini ribuannya sama, yaitu 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Lalu bagaimana cara menyusun dari yang terkecil ke yang terbesar? Maka lihatlah ratusannya. 50, 750, 600, 500, dan 863. Kira-kira mana yang paling kecil? Ya, yang paling kecil adalah 50, lalu disusul 500, 600, 750, dan yang terakhir 863. Diingat-ingat ya caranya. Apa tadi? Lihat ribuan. Fokuskan pandangan pada ribuan. Ketika ribuannya sama semua, maka fokuskan pandangan pada ratusan. Tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Yang kedua, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri makhluk hidup. Yang terakhir, membaca dan menyusun lambang bilangan. Lalu jawab pertanyaan berikut ini. Silakan dijawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.